Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Hermawan Gusti Pratama, NIM E 2018-1149. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek halal dan haram dalam Islam. Yang pertama, halal dan haram asar para sahabat. Nah, terdahulu ada orang yang menanyakan kepada Ibrahim bin Adam radhiyallahu an, mengapakah Tuhan tidak meminum air zam-zam? Lalu beliau menjawab, jikalau aku mempunyai timba, niscaya aku minum daripadanya. Sufyan Asuri radhiyallahu an berkata, barang siapa membelanjakan dari yang haram pada mentaati Allah, niscaya adalah ia seperti orang menyucikan kain yang bernajis dengan kencing, dan kain yang bernajis itu tidak dapat disucikan selain oleh air, dan dosa tidak akan ditutup selain oleh yang halal. Nah, maksudnya di sini ialah contoh misal seseorang tersebut dalam perjalanan mau ke masjid sholat berjamaah. Nah, di saat di tengah perjalanan, seseorang tersebut terciprati air yang kotor, air hujan oleh orang lain. Nah, seseorang tersebut setelah itu sampai ke masjid, lalu ke kamar mandi. Nah, lalu beliau langsung mencucikan bajunya yang terkena cipratan air tersebut dengan air bersih. Nah, di situ yang disebut adalah boleh dan halal. Nah, selanjutnya yaitu halal dan haram dalam dalil Al-Quran. Nah, yang pertama ayat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqna kum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami anugerahkan kepadamu. Nah, maksudnya di sini adalah Allah memerintahkan hambanya untuk memanfaatkan rezeki dengan sebaik mungkin. Misal kita mempunyai rezeki banyak walaupun sedikit, maksudnya ini adalah kita memiliki rezeki yang banyak. Nah, kita memanfaatkan yang pertama yaitu memastikan rezeki kita bermanfaat, nah, dan baik untuk kita dan orang lain. Nah, itu contohnya bersedekah. Nah, selanjutnya adalah ayat 32 Al-Isra yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabil. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, maksudnya di sini ialah contohnya itu misal seseorang melihat atau mengerjakan hal-hal yang berbau zina, misal pacaran. Nah, itu dia contoh dari ayat tersebut ini. Yang selanjutnya adalah halal dan haram dalam dalil hadis. Nah, di sini saya ambil hadis tentang kehalalan dua bangkai ikan dan belalang yang berbunyi, uhillat lana maitata na wadamani fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu wa umma dama ifal bidu wattihal. Yang artinya, telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dua darah itu adalah hati dan lipa. Nah, di sini sudah jelas yang dimaksud dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan dua darah itu adalah hati dan lipa, yaitu hati kita
yang bersih dan tidak ada berpikiran negatif tentang orang lain. Itu maksudnya hati dan lipa. Yang selanjutnya adalah halal dan haram menurut ulama terdahulu. Nah, di sini saya menjelaskan dari Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan persoalan adanya keraguan yang terdapat dalam sebab-sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Apabila keharaman itu suatu barang sudah diketahui sebelumnya, tetapi kemudian timbul keraguan tentang halalnya barang tersebut, ini disebut syubhat yang harus dia jauhi, dan haram hukumnya menggunakan barang tersebut. Contohnya, misal ada pemburu. Nah, pemburu tersebut sudah menembakkan pelurunya ke hewan atau burung. Nah, burung tersebut jatuh ke area danau atau sungai. Nah, setelah itu ditemukan oleh orang lain yang tidak tahu burung tersebut mati dengan sebab apa. Nah, di situ kan sudah timbul dengan keraguan. Nah, di situ di dalam menurut Al-Ghazali ini haram hukumnya untuk untuk mengelola burung tersebut, mungkin untuk dimakan ataupun yang lain. Nah, selanjutnya yaitu tingkatan halal dan haram. Yang pertama, kebersihan dan kesucian makanan dan minuman yang halal telah jelas dimaklumi, tetapi ada beberapa hal yang kurang disadari dan diperhatikan. Yang pertama yaitu tidak termasuk hewan yang dilarang atau tidak disembelih sesuai syariat. Yang kedua, tidak mengandung najis. Nah, maksudnya di sini yang kedua yang tidak mengandung najis berarti barang yang digunakan itu tidak mengandung najis, entah barang yang mau digunakan, entah makanan yang mau dikelola. Nah, itu yang dimaksud dalam tingkatan halal dan haram. Yang ketiga, proses alat dan hukum bebas dari najis, yang barusan saya jelaskan itu. Terus yang keempat, tidak bercampur dengan yang haram. Hampir sama dengan yang najis ini. Yang keempat ini maksudnya ialah misal makanan tersebut tidak bercampur dengan yang haram. Maksudnya cara membelinya, uangnya itu dapat dari cara haram, misal mencuri atau sebagainya. Dan di sini poin yang kedua, sumber pencarian dan kebutuhan hidup. Konsumsi dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan rohani dan jasmani manusia, bisa berupa pendapatan dan penghasilan. Nah, selanjutnya yang ketiga, tidak merusak fisik dan mental. Makanan dan minuman yang halal pada hakikatnya adalah baik, namun seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Shatibi bahwa parameter baik merupakan hal yang nisbi, subjektif, artinya mengandung kesesuaian yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis halal. Nah, yang pertama yaitu hasil tambang, yakni bagian-bagian bumi atau segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi yang berwujud benda mati. Benda-benda seperti ini diharamkan memakannya jika ia membahayakan tubuh atau jiwa manusia, yaitu seperti gas racun. Yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan atau benda nabati. Dari golongan benda ini yang dihalalkan memakannya, kecuali tumbuhan-tumbuhan yang dapat menghilangkan akal manusia. Misal itu ganja, seperti ganja yang sering kita tahu di televisi atau di media sosial lainnya. Itu yang seperti homer dan lain sebagainya. Yang selanjutnya jenis-jenis haram. Yang pertama yaitu sesuatu yang diperoleh karena memang tidak ada pemiliknya. Nah, misal contoh ini, kita menemukan barang tidak milik orang lain. Misal menemukan uang
berapapun itu jumlahnya, misal menunjukkan uang 10.000. Nah, kita itu tidak boleh mengambil uang tersebut kecuali kita menemukan orangnya yang kehilangan tersebut dan kita diberi upah oleh orang yang mempunyai uang tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu sesuatu yang diambil secara paksa dari siapa saja yang dianggap tidak ada kehormatan diri baginya. Nah, maksudnya di sini adalah contohnya yaitu tentang perampokan, atau yang sekarang yang terkenal yaitu adalah pembegalan. Nah, di situ kan sudah jelas orang yang mengambil paksa barang tersebut itu tidak boleh, yaitu yang bisa dianggap dan jelas haram hukumnya memakai barang tersebut atau barang rampokannya tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.